Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang 7 fakta luar biasa Sunan Ampel yang jarang orang tahu. Sama seperti kumpulan elit yang masing-masing anggotanya memiliki keistimewaan sendiri, Wali Songo pun juga kurang lebih seperti itu. Beliau tak hanya piawai dalam berdakwah, tapi juga memiliki karisma dan karomah sehingga begitu disegani serta dihormati. Dan salah satu dari Wali Songo yang bisa dibilang begitu dikagumi adalah Sunan Ampel. Ya, peran beliau dalam penyebaran Islam di Jawa bisa dibilang krusial. Tampaknya, mungkin kisah-kisah penting tentang Islam di tanah Jawa takkan pernah terjadi. Makanya tak heran kalau karena perannya yang luar biasa itu, Sunan Ampel mendapatkan tempat terbaik. Meskipun kematiannya sudah berabad lalu, tapi sampai sekarang makamnya masih dikunjungi banyak orang. Berikut fakta-fakta yang mungkin belum banyak orang tahu. 1. Sunan Ampel ternyata bukan orang Indonesia asli. Sunan Ampel terlahir dengan nama asli Ali Rahmatullah. Tanggal lahirnya sendiri adalah pada tahun 1401 Masehi di negeri Campa, dari pasangan Maulana Malik Ibrahim, dikenal juga sebagai Syekh Ibrahim Asmorokondi, dan Dewi Chandrawulan, seorang anak putri Raja Campa. Dari keterangan ini, kita bisa simpulkan kalau Sunan Ampel ternyata cucu Raja Campa dan itu artinya beliau bukan orang asli Indonesia. Meskipun demikian, namun kita tahu sendiri kalau jasanya bagi Indonesia teramat besar. Terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan dakwah atau penyebaran Islam. Tidak bermaksud mendewa-dewakan, namun tanpa beliau mungkin Islam bisa jadi tidak sebesar hari ini. 2. Sunan Ampel adalah Pangeran Kerajaan Campa. Ali Rahmatullah yang terlahir sebagai cucu Raja Campa sudah menunjukkan bahwa beliau keluarga bangsawan atau kerajaan. Istilah yang lebih populer, Sunan Ampel berdarah biru atau ningrat, atau seorang pangeran. Selain itu, beliau adalah keponakan Raja Brawijaya Majapahit. Meskipun demikian, statusnya sebagai seorang pangeran kerajaan tidak membuatnya terlena dan takabur. Malah menjadi pendorong baginya dalam menuntut ilmu agama. Lantaran posisinya yang tinggi, maka sosok Raden Rahmat pun memiliki pengaruh yang cukup kuat di kalangan bangsawan Majapahit. Konon wilayah desa Ampel Denta di mana masjidnya berada merupakan tanah hadiah dari Raja Majapahit, karena jasanya mendidik akhlak keluarga kerajaan saat itu. Sunan Ampel sendiri juga memiliki seorang kakak laki-laki bernama Ali Murtado yang menemani melawat ke Pulau Jawa bersama sang ayah, Maulana Malik Ibrahim atau dikenal sebagai Sunan Gresik. 3. Masjid bersejarah, tertua ketiga di Indonesia. Masjid ini merupakan masjid tertua ketiga di Indonesia. Berdiri tahun 1421, di dalam wilayah kerajaan Majapahit. Bentuknya mengikuti arsitektur Jawa kuno, dengan nuansa Arab yang kental. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 di Demak, namun dimakamkan di sebelah barat masjid. Hingga tahun 1905, Masjid Ampel adalah masjid terbesar kedua di Surabaya. Dulunya masjid ini menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan wali Allah untuk membahas penyebaran Islam di tanah Jawa, selain sebagai tempat beribadah dan dakwah, juga menjadi tujuan wisata dan ziarah yang tak pernah sepi dari pengunjung. Struktur bangunan dengan tiang-tiang penyangga berukuran besar dan tinggi dari kayu, juga langit-langit yang kokoh memperlihatkan kemampuannya melintasi zaman. Masjid Sunan Ampel sudah 3 kali mengalami perluasan yaitu tahun 1926, 1954, dan 1972. Kini,
Luas salah satu masjid tua di Indonesia itu mencapai 1.320 meter persegi dengan panjang 120 meter dan lebar 11 meter. 4. Makam di Komplek Masjid Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel bersama istri dan 5 kerabatnya dipagari baja tahan karat setinggi 1,5 meter, melingkar seluas 64 meter persegi. Khusus makam Sunan Ampel dikelilingi pasir putih. Di komplek pemakaman masjid juga terdapat makam Mbah Sonaji atau Mbah Bolong dan Mbah Soleh, pembantu Sunan Ampel yang bertugas membersihkan masjid. Keberadaan kedua makam tersebut tak terlepas dari cerita tutur masyarakat setempat yang sangat menarik. Mbah Bolong terkenal karena bisa melihat Ka'bah di Mekah dari Masjid Ampel dan Mbah Soleh konon memiliki 9 makam. 5. Sumur bersejarah dan berkah di komplek masjid. Di komplek masjid juga terdapat sumur bersejarah yang kini sudah ditutup dengan besi. Banyak yang meyakini air dari sumur ini memiliki kelebihan seperti air Zam-Zam yang ada di Mekah. Banyak masyarakat yang minum dan mengambil untuk kemudian dibawa pulang. Memasuki area pemakaman, terdapat gentong-gentong berisi air yang berasal dari sumur untuk diminum oleh para pengunjung. 6. Filosofi Moh Limo. Tak hanya pengaruh dan kisah-kisah luar biasa, Sunan Ampel tentu juga meninggalkan pelajaran dan ilmu-ilmu berharga. Salah satunya adalah ajaran yang dikenal dengan nama Moh Limo atau bahasa Indonesianya adalah tidak mau melakukan 5 hal buruk. Misalnya adalah moh main atau tidak mau berjudi, moh ngombe atau tidak mau minum bermabuk-mabukan, moh maling atau tidak mau mencuri, moh madat atau tidak mau mengisap candu, ganja dan sejenisnya, dan moh madon atau tidak mau berzinah. Ajaran ini mungkin simple, tapi begitu mendalam isinya. 7. Kampung Arab di kawasan Ampel. Di kawasan ini ada yang menarik yaitu keberadaan kampung Arab yang sebagian besar ditempati warga keturunan Arab Yaman dan Cina selama ratusan tahun untuk berdagang. Suasananya nyaris seperti keadaan pasar di Mekah, Arab Saudi. Entah bagaimana asalnya, namun mungkin ini semacam penghormatan kepada Sunan Ampel yang memiliki darah dan adat Timur Tengah. Selama bulan Ramadan, jumlah pengunjung kawasan Ampel meningkat dibanding hari biasa. Pengunjung pun juga akan semakin membeludak pada saat malaman, Lailatul Qadar, bahkan dapat mencapai 20.000 orang. Itulah 7 fakta hebat tentang Sunan Ampel. Perjuangan Sunan Ampel membuktikan bahwa seseorang yang berdakwah membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan balasan kemuliaan selama hidupnya, bahkan ratusan tahun kemudian setelah orang tersebut wafat. Semoga hal ini bisa menambah kualitas keimanan kita. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.